mulai, kita berdoa. Amin, berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kalian akan mendapatkan materi yang baru dan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi sebelum Ibu memberikan materi yang baru, kira-kira dari 36 orang ini, adakah yang masih ingat materi kita yang sebelumnya Ibu kasih? Bagus, Aprila. Mengenai sel, Bu. Mengenai sel, bagus. Iya, pada sel, materi sel, ada nanti yang kita pelajari mengenai organ-organ sel, organel sel. Salah satunya yaitu membran sel. Membran sel, bagus. Masih ingat nggak fungsi dari membran sel itu apa? Membran sel sama dengan kulit, bagus. Transport. Bagus. Transport ataupun transportasi. Tepuk tangan untuk Marco. Jadi sehubungan dengan yang Ibu bilang tadi, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari yang namanya sistem transport pada membran sel. Bagaimana kamu menggunakan parfum semua? Pernah. Iya, mungkinlah nggak pernah. Ketika kamu menggunakan parfum nakku, maka temanmu pasti bisa mencium wanginya ya? Ya, Bu. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa wanginya bisa menyebar? Bisa dicium, Ibu menggunakan parfum di sini, bisa nanti tercium oleh si Nadia. Kira-kira proses apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi, Naku? Difusi. Oke. Jadi untuk memastikan apakah jawaban kalian itu benar atau enggak, akan dijawab melalui video yang Ibu tampilkan dan lembar kerja kalian yang akan Ibu kasih nantinya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi kira-kira aku, ketika Ibu bilang tadi materi kita hari ini mengenai transport pada membran, kira-kira adakah manfaatnya untuk kalian? Adakah manfaatnya kita mempelajari difusi dan osmosis ini? Ada. Oke. Nah, sebelum Ibu sebutkan manfaatnya, terlebih dahulu kamu mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tujuannya apa? Yang pertama coba lihat. Melalui pembelajaran model problem based learning. Apa itu PBL? Problem based learning. Yang sudah Ibu jelaskan, yang pertama nanti kamu Ibu suruh membaca skenario permasalahan dan nanti Ibu kasih dari sini. Kemudian yang kedua menjawab LKPD. Bu, gimana kamu menjawab LKPD-nya? Nanti dari video yang Ibu tayangkan beserta internet dan buku biologimu. Jawabannya sudah ada, tinggal kalian apakah mau mencari atau enggak. Oke, next, setelah udah kami jawab gimana Bu? Dipresentasikan dan dilakukan tanya jawab bersama dengan temannya. Ya. Nah, apalagi tujuan yang diharapkan ketika kamu pelajari ini? Ini dia. Peserta didik dapat menjelaskan struktur membran plasma sel. Ya, kemudian menjelaskan bioproses dalam sel, mengenai mekanisme transport aktif dan pasif, menganalisis perbedaan transport secara difusi dan osmosis, menganalisis proses plasmolisis, turgor, renasi, lisis, serta dari pelajaran ini kamu maunya memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, disiplin, serta dengan memiliki keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu dia. Nah, sekarang ini sudah dibentuk kelompok ya. Kelompok pertama yang mana ini? Oke, ada 6 orang. Kelompok 2 ini kelompok Amelia. Oke. Kelompok 3 kelompok Karina. Kelompok 4 kelompok Ica. Kelompok 5 kelompok Fernando. Oke, baik. Oke. Nah, ini silahkan nanti kamu menjawabnya ini melalui video yang Ibu tayangkan dan juga dari buku ataupun dari internet. Ada paketnya kan? Oke. Oke, silakan dibaca sebentar sebelum Ibu tayangkan videonya. Silakan berdiskusi, silakan dibacakan sebentar.
video pembelajaran. Silakan kamu amati dan kan sudah dibaca tadi LKPD-nya. Kalau ada misalnya nanti dari video jawabannya bisa kamu tulis. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan secara spontan dan tidak membutuhkan molekul kanta. Molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan, sedangkan tinta. Oke. Tadi masih ingat yang Ibu bilang mengenai parfum kan? Masih. Nah, yang jawaban kalian tadi apa? Difusi. Sudah terjawab ya? Jawab. Berarti jawaban kalian benar atau enggak? Benar ya. Proses dalam kehidupan kita adalah penyerapan air oleh akar tanaman, proses pembuatan ikan asin yang diberi garam dan dijemur di bawah matahari, pembuatan telur asin, potongan kentang yang semakin berat saat direndam dalam air, dan masuknya cairan infus ke dalam darah. Yang mengamati contoh peristiwa osmosis lainnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas jenis-jenis transportasi, yaitu difusi dan osmosis. Oke, sudah siap menonton videonya. Sekarang silahkan berdiskusi untuk menjawab LKPD-nya. Ibu kasih waktu sekitar 10 sampai 12 menit. Baru setelah itu dipresentasikan. Kira-kira yang perlu dibantu? Ada yang perlu dibantu? Jelas ya. Dari kelompok ini ada yang perlu dibantu nakku? Ada yang susah? Aman ya, sudah ada jelas semua dari video ya nak ya. Oke, karena waktu sudah habis, silahkan kita sekarang mau presentasi dimulai dari kelompok 1. Sudah siap tadi anak ya? Oke, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban yang kami peroleh. Perkenalkan, nama saya Vila. Perkenalkan, nama saya Vila. Perkenalkan, nama saya Suci. Perkenalkan nama saya Kita. Perkenalkan nama saya Riki. Perkenalkan nama saya Deva. Baiklah, adapun jawaban pertama akan saya persilakan Nika buat mempresentasikan hasil yang kami dapat. Saya terima dari moderator. Di sini saya akan membaca hasil jawaban yang kami peroleh. Adapun bagian struktur yang satunya glikoprotein, glikolipid, lipid, fosfolipid, protein. Dan struktur kandungan yang dimiliki oleh membran sel tersebut. Membran tersusun dari bahan yang lebih mudah berasosiasi dengan molekul air dibanding dengan senyawa lain yang terlarut di dalam air, sehingga dengan demikian air akan lebih mudah melewati membran. Yang kedua, pada membran terdapat pori-pori yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul air. Saya berikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan kelompok Andre membaca pertanyaan. Apa aja contoh dari osmosis? Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke. Pertanyaan dari Andre tadi apa saja? Contoh dari osmosis. Contoh dari osmosis. Oke, silakan kelompok 1 bisa langsung dijawab. Berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari saudara. Oke, waktu kelompok 1
tergarap. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sudah kita lakukan berdiskusi, tanya jawab, dan juga presentasi hasil diskusi. Nah, sekarang adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Poin apa yang bisa kamu simpulkan dari yang kamu diskusikan, yang bisa kamu jawab, atau yang bisa kamu terima dari hasil diskusi kelompok tanya jawab dari tonton video? Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Marco, silakan Marco. Saya menyimpulkan perbedaan antara osmosis dan difusi. Difusi adalah perpindahan neutron sel dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan osmosis adalah perpindahan sel dari konsentrasi rendah ke tinggi. Oke, terima kasih untuk Marco. Tepuk tangan untuk Marco. Untuk menambah pengetahuan kalian, silakan dikerjakan soal-soal berikut. Oke, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu selanjutnya besok masih ada ya? Oke, berarti untuk besok kita akan melakukan praktik. Dicatat alat dan bahan yang perlu dibawa. Yang pertama, mentimun. Yang kedua, usus. Ketiga, udah pasti sirup. Keempat, air biasa, air dingin, dan air panas. Selanjutnya, mangkuknya ada 6 buah. Dan yang terakhir itu adalah pisau. Oke, terima kasih untuk anak didik kami sekalian untuk hari ini, karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan baik. Semoga pembelajaran dan materi yang hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ya, yang terakhir Ibu ucapkan selamat pagi semua. Selamat